Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di channel Pengusaha Muda Pengelayan. Apa kabar teman-teman semuanya, pecinta lele di seluruh Nusantara ini. Pada kesempatan kali ini kita berada di kolam kami budidaya lele dengan menggunakan sistem bioflok. Teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi pada teman-teman sekalian tentang bagaimana cara pemberian pakan yang baik dan benar bagi budidaya sistem bioflok. Karena pemberian pakan merupakan kunci utama kesuksesan, di samping dengan tahapan-tahapan budidaya sistem bioflok mulai dari tahap awal sampai dengan panen, teman-teman. Kenapa? Karena pemberian pakan ini sangat berpengaruh besar terhadap kesuksesan budidaya sistem bioflok. Ada sedikit hal-hal yang berbeda tentunya dengan pemberian pakan pada budidaya sistem konvensional, baik itu green water system GWS atau red water system RWS dan sistem-sistem yang lain. Mengapa sedikit berbeda? Karena jika teman-teman memberikan pakan berlebihan kepada lele dengan sistem bioflok, maka ada beberapa hal yang nantinya akan berdampak buruk terhadap lele kita di kolam kita. Apa saja itu? Misalkan adalah pada saat kita memberikan pakan berlebihan kepada lele kita di budidaya sistem bioflok, maka akan menambah kinerja probiotik yang ada di kolam kita. Sedangkan kita tahu bahwa bioflok itu memiliki pakan tambahan, yaitu berupa flok, di mana flok itu bersumber dari endapan dari kotoran ikan yang diurai oleh probiotik yang sudah kita berikan di kolam kita, teman-teman. Jadi sehingga pakan yang ada yang sudah diurai oleh probiotik tidak termakan oleh lele kita, karena lele sudah kekenyangan dengan pakan yang sudah kita berikan, sehingga flok akan semakin menumpuk tanpa dimakan oleh lele. Sehingga ketika flok terlalu banyak menumpuk, otomatis akan berdampak buruk terhadap lele kita. Ini lele kita akan juga kekurangan oksigen dan amonia juga akan bertambah banyak di kolam kita, teman-teman. Jadi bagaimana solusinya adalah, saran saya bagi teman-teman yang tidak memiliki timbangan, silakan pakan menggunakan takaran, baik itu dengan menggunakan gayung atau menggunakan genggaman, teman-teman. Jadi banyak sekali para pembudidaya yang gagal karena mereka tidak tahu bahwa kelebihan pakan itu sangat berpengaruh buruk terhadap lele kita, apalagi menggunakan lele sistem bioflok. Jadi pemberian pakan itu silahkan berikan pakan, usahakan sebelum kenyang, teman-teman. Jadi jangan sampai kekenyangan, jadi usahakan lele sebelum kenyang. Oke, sambil lalu kita memberikan pakan, teman-teman. Ini pakan ini sudah saya bibis, teman-teman, yang juga sudah menggunakan probiotik lactobacillus. Saya di sini dari awal memang menggunakan takaran dengan menggunakan gayung, teman-teman. Jadi pada saat awal penebaran bibit, karena ini saya awal tebar bibit adalah ukuran 4, awalnya saya menggunakan takaran genggaman. Lama-kelamaan lele sudah membesar, saya menggunakan takaran dengan menggunakan gayung, teman-teman. Usahakan pada saat memberi pakan, semua lele usahakan diperkirakan mendapatkan bagian sesuai dengan porsi, teman-teman. Kita lihat bahwa lele masih aktif bergerak, itu menandakan bahwa pakan yang masuk masih sedikit, teman-teman. Jadi kita tambahkan lagi satu gayung lagi. Jadi
bagaimana kita bisa tahu bahwa pakan yang kita berikan itu tidak berlebihan teman-teman? Yaitu nanti pada saat beberapa menit kemudian kita cek lagi di kolam yang sudah kita beri pakan, apakah lele menggantung atau tidak, ataukah lele masih bergerak bebas. Jika lele menggantung itu artinya bahwa kita telah memberikan pakan yang berlebihan. Sedangkan jika lele bergerak bebas, itu menandakan bahwa kita pas dalam memberikan pakan teman-teman. Ingat teman-teman, lebih baik kurang daripada berlebihan. Kenapa? Karena sebenarnya hakikatnya pada budidaya lele yang menggunakan sistem bioflok ini sudah banyak sekali pakan yang terdapat di kolam. Dari mana sumbernya? Yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa sumber dari pakan itu sendiri adalah flok, yaitu sisa kotoran yang diurai oleh probiotik yang ada di kolam kita. Makanya itu juga termasuk kelebihan dari budidaya sistem bioflok, di mana pakan lebih hemat daripada dengan sistem budidaya lain seperti green water system atau red water system. Teman-teman, ini sambil lalu kita lihat, jadi lele masih bergerak, meskipun agak sedikit lambat karena sudah ada pakan yang masuk. Itu menandakan bahwa lele kita itu sudah cukup diberi pakan teman-teman. Jadi pemberi pakan itu juga sangat berpengaruh terhadap tulisan budidaya sistem bioflok. Kenapa? Karena pada saat kita berlebihan memberi pakan, maka yang terjadi akan, menurut pengalaman kami, banyak kematian teman-teman. Jadi bagaimana solusinya jika teman-teman sudah terlanjur memberi pakan yang berlebih pada lele kita? Yaitu usahakan puasakan kurang lebih 12 jam teman-teman. Jadi puasakan dulu. Misalkan kita memberikan pakan berlebih pada malam hari, jadi besok paginya kita puasakan, jadi baru malam harinya lagi kita beri pakan. Oke. Dan tambahan lagi informasi teman-teman, bahwa untuk budidaya lele yang menggunakan sistem bioflok, kita cukup memberikan pakan 2 kali teman-teman, bukan 3 kali. Beda dengan budidaya lele sistem yang lain. Kenapa? Karena seperti yang sudah saya sampaikan, di dalam kolam ini sudah banyak sekali makanan yang tersedia karena adanya flok yang dihasilkan dari kotoran ikan itu sendiri teman-teman. Jadi mungkin itu saja teman-teman yang bisa kami bagi untuk kesempatan kali ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang, dan juga nyalakan lonceng agar teman-teman bisa mendapatkan updatean video terbaru dari channel Pengusaha Muda Pangurayan. Baiklah, cukup sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Salam lele mania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.